Beliau di sini dituduh pakai lipstik, pakai bedak segala macam. Ini terbukti kalau dia sudah kalah ilmu. Apa Anda tidak sadar kemarin Anda waktu manggung karaokean, Anda pakai anting. Itu termasuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Tetapi kenapa Anda pakai itu? Itu terbukti kalau Anda itu tidak berilmu alias bodoh. Ngapain orang bodoh mengomentari daripada orang yang pintar? Dan sebenarnya saya sangat tidak tertarik untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena 100 tahun pun kita diskusi, kalau itu bicara soal fikih, maka itu tidak akan pernah ketemu, karena pasti tergantung dari perspektif mana kita melihat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video yang saya sematkan di awal tadi itu adalah salah seorang bocil 212 atau bocil kadrun yang mencoba membangun satu opini sesat di media sosial, mencoba mengglorifikasi apa yang menjadi pernyataan dari Gus Fuad Peret dalam satu sesi vlognya, mana memang Gus Fuad Peret sempat menyinggung soal pakai lipstik dan pakai bedak yang memang selama ini selalu dipertontonkan oleh Habib Bahar, termasuk pada saat dia melakukan ceramah atau kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama. Nah, tentu memang bagi bocil ini pasti tidak terima, karena bocil ini adalah loyalis Bahar Smith. Ya, sebenarnya saya sangat malas mengomentari ini, tapi ini menjadi penting. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian menjadi alasan pembenaran lagi buat netizen. Kita tahu netizen kita ini kadang-kadang posisinya itu sangat tergantung dengan derasnya angin. Jadi kencangnya angin dari kemana, kadang-kadang dia lari ke situ. Nah, karena itu ini penting saya memberikan pelurusan bahwa ada situasi yang membedakan. Ketika bocil ini mengomentari soal Gus Fuad Peret pakai anting-anting, dianggap menyerupai perempuan dan itu dilarang. Tetapi ada satu hal yang menjadi catatan penting, bahwa yang namanya ilmu fikih hukum itu sebenarnya erat kaitannya dengan satu konteks atau situasi di mana orang memberlakukan satu hukum terhadap satu tindakan yang hampir tidak bisa diotak-atik itu kalau hukum itu terkait soal ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dalam proses pelaksanaannya orang masih kadang-kadang beda-beda. Nah itu. Ini kan hadis yang selalu diangkat ke permukaan ini menyerupai suatu kaum. Nah, anting itu identik dengan perempuan, sama dengan pakai lipstik, identik dengan perempuan, pakai bedak, identik dengan perempuan. Baik Bahar Smith yang selalu pakai bedak dan pakai lipstik, ataupun Gus Fuad Peret yang kadang-kadang memakai anting, keduanya itu masuk dalam kategori itu, menyerupai. Tetapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Bahwa dalam setiap peristiwa hukum ada namanya situasi sosial yang membuat hukum itu ditetapkan. Boleh jadi pada masa lalu memang perempuan, atau boleh jadi pada masa lalu ketika hukum ini ditetapkan bahwa tidak boleh laki-laki memakai anting, karena pada saat itu dominan memang perempuan yang menggunakan, dan bahkan mungkin tidak ada laki-laki. Tetapi dalam konteks hari ini misalnya, kalau ada situasi yang menginginkan itu untuk digunakan demi untuk tercapainya satu kreasi misalnya yang memberikan hiburan kepada orang, di mana memang situasinya memungkinkan untuk itu, misalnya dalam hal pementasan. Karena setahu saya Gus Fuad Peret memakai anting itu nanti kalau dia mentas-mentas pada saat dia menyanyi.
Beda misalnya ada orang, ini ya, beda misalnya ada orang yang pakai lipstik sekalipun misalnya dia sementara melakukan ceramah. Apakah konteksnya bisa disamakan antara orang yang melakukan ceramah pakai lipstik, pakai bedak dengan orang yang pakai anting-anting untuk pementasan? Saya kira ada konteks yang berbeda di situ. Nah, dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa melihat, karena yang namanya fikih itu modelnya seperti itu pendekatannya. Hanya saja sampai hari ini belum ada yang menetapkan kembali fikih peradaban. Oleh karena itu kalau NU mengusulkan adanya fikih peradaban karena sudah banyak yang hari ini tidak sesuai dengan konteks kekinian, itu sah-sah saja. Bahkan Buya Sakur itu dari dulu ingin mengotak-atik itu. Karena sudah terlalu banyak hal yang pernah terjadi di masa lampau, tetapi hari ini sudah tidak terjadi lagi, yang membutuhkan penafsiran baru terhadap fikih itu. Karena ada namanya kaidah usul dalam setiap penetapan fikih. Saya bukan ahlinya, dan sebenarnya saya sangat tidak tertarik untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena 100 tahun pun kita diskusi, kalau itu bicara soal fikih, maka itu tidak akan pernah ketemu, karena pasti tergantung dari perspektif mana kita melihat. Karena dia bukan sesuatu yang bisa dipatok mati. Tak boleh, karena kehidupan ini berjalan terus, peradaban ini berjalan terus, dan setiap zaman punya tantangan tersendiri. Itulah yang saya kira memang penting untuk menjadi perhatian dari kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairi harga mati Nusantara milik kita.